dikabarkan tentang perbedaan, carilah bersamaan dalam sebuah himpunan. Mobilitas, hasrat, visi, jangan beku, potensi, rayakan. Energi mudamu, senjatamu, energi mudamu, senjatamu, energi mudamu, senjatamu, energi mudamu, senjatamu. Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada, salam Indonesia. Senang sekali hari ini saya Giardian kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam acara Teras Jogja terkini akrab dan santun. Selama kurang lebih 2 jam kita akan menemani Anda pemirsa melewati sore yang kalau misalnya di Jalan Wonosari sih mendung ya, tapi beberapa tempat memang sudah hujan, terutama di utara sebelah sana pemirsa. Jadi untuk Anda yang mau bepergian, untuk Anda naik motor jangan lupa bawa jas hujan dan perlengkapan supaya nanti tidak kehujanan. Tapi untuk Anda yang malas untuk keluar, nggak usah keluar pemirsa, karena 2 jam ke depan pastinya akan ada informasi menarik yang akan kami bagikan kepada Anda. Nah, yang pertama pemirsa, ini untuk Anda yang hobi kalau saya sih bukan hobi itu, saya sukanya di foto pemirsa. Untuk Anda yang hobi fotografi nih, 1 jam ke depan ini saya akan berbincang-bincang bersama teman-teman dari Forum Komunikasi Jogja Memotret ya Mas ya. Iya, mengenai ya kita sharing mengenai Jogja Memotret pemirsa. Nah, untuk Anda yang mungkin sudah punya hobi memotret ya, walaupun belum mempunyai peralatan yang mahal ya, mungkin kamera DSLR dan sebagainya gitu, mungkin yang belum lah, yang kamera pocket dulu aja, tapi Anda sudah punya passion untuk memotret. Nah, Anda bisa bergabung nanti pemirsa, atau untuk Anda yang mungkin sudah hobinya mengabadikan gambar, mungkin Anda suka hunting-hunting dan sebagainya, tapi Anda belum punya komunitas nih. Nah, kemungkinan besar nanti Anda bisa bergabung, boleh ya Mas ya? Ya, nanti kita akan perbincangkan secara lebih dalam lagi pemirsa, dan nanti untuk Anda yang penasaran Anda bisa bergabung bersama kami di 451666, untuk Anda di luar Yogyakarta di 0274451777. Baiklah, langsung saja kita mulai bersama saya Giardian, inilah Teras Jogja. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Nah, tidak lengkap kalau misalnya saya tidak memperkenalkan tamu-tamu saya sore hari ini pemirsa. Saya ingin berkenalan yang pertama, Mas Didi Hartadi. Ya, Mas Didi adalah Wakil Ketua Forum Komunikasi Jogja Memotret. Selamat sore Mas Didi. Sehat? Sehat ya? Saya sudah pose loh Mas. Kok belum di foto Mas dari tadi? Oke, ini adalah Wakil Ketua dari Forum Komunikasi Jogja Memotret. Selanjutnya ada Mas Jaya Tri Hartono. Ini divisi kreatif ya? Divisi kreatif dari Forum Komunikasi Jogja Memotret. Sama sore Mas Jaya. Sore. Sehat Mas? Sehat. Pemirsa kalau misalnya dia berdiri paling tinggi sendiri pemirsa. Menjulang tinggi Mas Jaya ini ya. Kemudian yang terakhir ada Mas Rudi Gunawan. Sama sore Mas. Sore Mas. Iya Mas Rudi. Ini divisi event dan juga hunting ya? Ya. Oh ada divisi hunting juga ya? Ya. Ada, luar biasa. Mas Rudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya Mas ya? Oke, baiklah. Gak apa-apa kita cowok-cowok ya, malah enak bro ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih seru lagi pemirsa. Seperti biasa nanti di sesi kedua untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa telepon kami di 451666 di luar Yogyakarta di 0274451777. Jogja Memotret, itu dia tema kita pada sore hari ini bersama Forum Komunikasi Jogja Memotret. Saya ingin ke Mas Didi, Mas bisa diceritakan terlebih dahulu kapan Forum Komunikasi Jogja Memotret ini terbentuk? Kemudian ini sudah berapa lama, kemudian terus anggotanya dari berapa sampai sekarang sudah berapa Mas? Mungkin Mas Didi bisa jelaskan. Oke. Saya bingung nih mulai dari mana nih. Oke, terima kasih. Dari sejarah Mas, itu sejarahnya. Sejarah manusia. Bukan.
Oke, terima kasih. Forum Komunikasi Jogja Memotret sendiri adalah forum wadah bagi para komunitas pencinta foto, pencinta foto khususnya, dan para teman-teman fotografi untuk saling bertukar pikiran, ide, saling apa ya namanya ya, sharing bareng apapun itu tentang fotografi. Dan kita juga pengennya adalah memfasilitasi teman-teman komunitas lain untuk saling kita saling bagi ide-ide bareng, kita buat karya-karya baru. Terkadang kita kan satu komunitas ini kan kita punya jarak sendiri-sendiri nih. Nah, kita ingin memfasilitasi di situ. Dan bridging ya, iya, jembatan gitu ya, daripada nanti bisa mending jadiin satu aja gitu ya. Betul. Dan terus Forum Komunikasi Jogja Memotret ini berdiri tanggal 25 Februari. Kebetulan udah setahun nih, Mas. Lucu-lucunya, Mas. Oke. Baru setahun ya? Iya, baru setahun. Tapi kita sudah banyak sekali kegiatan. Insya Allah sudah mungkin bisa bermanfaat. Setiap kegiatan kita di setiap bulannya adalah sharing minggu kedua dan minggu keempat. Setiap bulannya? Setiap bulan. Itu minggu kedua biasanya kita hanya kopi darat gitu, ngumpul di mana. Kopi darat. Kita belum punya base camp sih, cuman dari tempat kafe ke kafe gitu. Bagus ya. Itu malah bagus kan ini. Jadi mungkin kafe itu ya. Kemudian jadi mungkin markasnya Jogja. Oke, Jogja dan sekitarnya gitu ya. Sekitarnya. Betul. Nah, sampai mana tadi? Itu sampai minggu kedua dan minggu keempat. Kalau minggu keempat itu kita benar-benar sharing fotonya. Misalkan kita mengundang beberapa pakar nih. Misalkan kemarin dari teman-teman komunitas lain kita undang untuk isi di acara sharing kita. Mereka cerita tentang komunitas mereka gini, kesulitannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Sharing seperti biasa. Terus biasanya juga kita pernah ngundang pakar juga, dosen kebetulan juga beliau sempat bisa ngisi untuk di acara sharing minggu keempat. Terus mungkin acara kegiatan lainnya adalah GTS. Apa itu? GTS itu Go to School. Oh, Go to School, oke. Edukasi ke sekolah-sekolah gitu ya. Karena FKJM juga menganggap kita nggak cuma motret aja sih, kita pengennya juga berbagi ilmu. Walaupun itu hanya sedikit, bagikanlah menurut saya. Dan GTS salah satunya. GTS kita ke sekolah-sekolah, kita membagikan ilmu, kita teknik dasar, Mas ya. Kita membagikan teknik dasar dulu fotografi. Kita udah 5 sekolahan yang sudah kita kunjungi, alhamdulillah. Dan kita masih nggak cuma sampai segitu, masih berlanjut. Harapan kami masih terus lanjut ke setiap sekolah-sekolahan. Dan acara yang paling terakhir mungkin pameran ya. Pameran foto. Temanya adalah tentang orkes foto. Kita dengan komunitas musik. Kita juga pengennya yang unik-unik nih, Mas. Nggak cuma pameran foto apa kita tayangin, kita tampil, kita pengen buat yang bener-bener beda. Kita kerjasama sama komunitas foto nih, salah satu komunitas foto. Terus kita baca liriknya, kita presentasikan liriknya itu ke dalam sebuah foto. Kita presentasikan lirik mereka ke dalam sebuah foto. Lirik lagu? Iya, lirik lagu. Jadi dari susahnya minta ampun. Lirik lagu itu diterjemahkan dalam sebuah foto gitu. Iya. Waduh. Liriknya membunuhmu gitu, berarti harus nyari ini yang gitu-gitu. Iya. Tuh agak susah ya, Mas. Pendua gitu berarti harus yang itu ya. Seru sekali. Yaitu pameran foto di bulan Desember kemarin, dan rencana juga pameran foto nggak cuman sekali aja. Kita memang pengen mengadakan acara pameran foto itu adalah setiap tahun, mesti ada setiap tahun. Tapi juga nggak menutup kemungkinan tuh teman-teman anggota nanti juga kalau mau buat pameran fasilitasi juga. Gitu ya. Berbicara mengenai anggota, sudah berapa anggota sekarang total? Anggota. Yang tercatat nih. Nah, sebelum ke anggota kan kita punya KTA nih. KTA juga unik, Mas. Kita juga KTA-nya bekerja sama dengan anggota ya. Nggak cuma anggota biasa ini. Kita kerjasama dengan salah satu bank nih, sama salah satu merchant. Kita bekerja sama dengan mereka, terus mereka membuatkan KTA itu. Jadi sekalian mereka mempunyai KTA, fungsinya juga bisa buat ATM, nabung, ATM. Ada diskon-diskon juga dari merchant itu. Dan untuk KTA-nya itu bagi untuk anggota mereka yang udah punya sekitar 40-an. Itu yang
Anggota ya. Gitu. Iya. Tapi kalau di luar itu masih banyak lah Masih kalau misalnya banyak. lagi pas kepengen ngumpul aja Kumpul gitu. aja masih banyak. Nggak apa-apa. Banyak. Boleh ya. Boleh. Oke. Nggak mesti harus daftar gitu. Range umurnya ini mulai dari yang paling muda berapa tahun, paling tua berapa tahun? Mungkin berapa ya? 17 Untuk sih mungkin. umurnya kita ada juga dari SMA, kelas SMA sampai ke yang udah kerja sekitar 40 tahun ada. Atau ada? Jadi memang range-nya Iya. besar ya. Iya. Maksudnya tidak harus anak kuliahan aja gitu enggak ya. Memang Enggak. ini semua kalangan boleh. kalangan Semua yang umur, semua berminat kalangan boleh. boleh ikut ya. Oke, baiklah. Saya ingin ke Mas Jaya, Mas. Ini kan divisi kreatif. Iya. Tugasnya ngapain Mas kalau divisi kreatif itu, Mas? Kalau saya sih menampung aspirasi dari teman-teman nih mas, pengen hunting apa, pengen ngapain gitu kan, kita isi ke minggu keempat itu. Jadi Oke. saya menampung itu, saya mengolahnya, terus saya usulkan ke divisi event hunting. Nah, saya mengolahnya aja supaya lebih menarik aja itu gimana. Contoh nih, misalnya ada aspirasi misalnya. Contohnya apa ya? Yang aneh, yang maksudnya, Aneh. aduh kok dia mintanya kayak gini sih gitu. Misalnya contoh foto yang seperti apa? Kemarin kita pernah geger yang namanya steel wool. Foto dengan steel wool itu percikan api itu loh mas. Oh ya, yang pakai ini bikin love gitu ya, Ya. bikin tulisan Ya, gitu. Bang api. Oke, Itu. Nah gitu kita pengen memfasilitasi gitu. Gimana tahu caranya gitu, biar kita dapat. Itu ternyata bahannya sangat susah mas. Kita harus mencari di luar Jogja itu sampai. Apa itu lama. apanya? Steel wool Steel wool bahannya. ya? Bahannya itu? Ya, itu dari serabut besi. Oh, jadi yang dibakar itu nggak asal Nggak asal. kembang api gitu ya? Nggak ya? Oh, jadi memang itu harus dicari juga. Ada yang punya ide kayak gitu terus Mas Jaya yang nyari. Iya. Oh gitu. Dia pakai ya. Terus sukses. Alhamdulillah. Banyak ya. Iya, beberapa kali gitu. Oke. Lainnya yang itu pakai itu steel wool ya namanya. Apalagi mas gue? Apalagi ya, misalnya levitasi. Oh, levitasi kita kerja sama aja sih sama beberapa yang mereka emang terjun di komunitas khusus itu untuk levitasi. Kita kerjasama, mereka suruh sharing. Kita nanti pengennya sih kelanjutan kita praktek bareng gitu. Oke, jadi memang tidak berdiri sendiri ya akhirnya ya, karena memang beberapa komunitas foto itu mungkin ada yang dia mengkhususkan untuk yang Betul. art ya mungkin ya, atau mungkin khusus ke levitasi mungkin kayak tadi, akhirnya bisa nyambung juga gitu ya, Saling mengisi jadi. saling mengisi. Oh, luar biasa. Saya ke Mas Rudi, Mas. Tugasnya divisi event dan juga hunting itu apa, Mas? Kebetulan kalau tugasnya dari divisi event hunting itu seperti Mas Jaya tadi sampaikan, setelah di-create oleh Mas Jaya, nanti saya sebagai pelaksana di lapangan kayak gitu Mas. Kayaknya seperti dulu kan yang pas acara ini pameran, kan dari teman-teman pengen nih adain pameran apa yuk yang menarik kayak gitu loh Mas. Nanti dari divisi kreatif merumuskan kayak gimana gitu loh Mas. Setelah jadi nanti dilimpahkan ke divisi event hunting untuk merealisasikan di lapangannya itu seperti apa gitu. Oke, kalau ini eventnya, kalau huntingnya, nah Ya hunting biasanya kayak apa? Permintaannya itu seperti kalau misalnya huntingnya itu berarti hunting tempat atau hunting yang Model. itu si alatnya itu atau gimana? kebetulan yang pernah kita lakukan dulu, pertama itu kayak hunting model kayak gitu loh Mas. Foto model. Nanti Kali orang ya. kita create seperti apa biar lebih menarik gitu. Kemudian ada juga kayak nyetrit. Kita dulu pernah ke Solo nyetrit sama komunitas sana juga kita gandeng kayak gitu Mas, biar ada gitu loh persaudaraan antara FKJM dengan komunitas di luarnya gitu, lebih erat gitu Mas. Oke, jadi Nyetrit, ada human interest juga gitu loh. oke. Jadi tugasnya Ya, event Mas Rudi hunting. ya, Yap. itu biasanya hunting ke, mungkin kalau misalnya saya pengen ke street foto gitu, Iya. misalnya kan mural gitu, misalnya yang bagus, Iya. kita nanti nyari. Iya. Kayaknya di sebelah sini bagus nih kalau misalnya ini. Nyari juga gitu. Iya, kayak lokasinya gitu. yang pas itu Lokasinya gitu. di mana yang cocok gitu untuk misalnya untuk nyetrit tuh di mana Oke. sih gitu. Namanya street. Street fotografi gitu. Oh, Tapi kita oke. nyetrit kayak gitu. Sebentar Pemirsa, jadi ini namanya street, itu adalah jalan. Nah, Iya. kalau misalnya mencari nyetrit gitu ya. Oke. Bahasa Jogjanya. Bahasanya keren, nyetrit ya. Oke, baiklah. Saya balik ke Mas Didik, Mas. Iya. Tadi disebutkan teknik dasar. Ini kan mungkin pemirsa juga ada nih yang mungkin belum punya kamera yang besar lah ya. Mungkin berawal dari handphone. Handphone aja kan itu kameranya sekarang udah mumpuni sekali yang mungkin ada yang sampai 13 megapiksel dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang mungkin lebih dari itu gitu. Padahal kalau misalnya kamera-kamera yang
pocket gitu aja udah 16 megapiksel dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya punya handphone dia sudah mulai foto-foto gitu kan, sebenarnya ada nggak sih teknik dasar untuk menjadi seorang fotografer gitu? Jangan dijawab dulu, aduh jangan jawab dulu mas ya, jangan jawab dulu mas ya. Kita akan jeda sejenak, saya semangat banget nih karena saya juga doyan foto masalahnya. Sampai dilempar. Dijawab nanti setelah jeda pariwara pemirsa, nanti juga Anda setelah ini bisa ikut bergabung sama kami di 451666 untuk ada di luar Yogyakarta di 0274 451 777. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kabupaten Gunung Kidul ternyata memiliki kekayaan seni budaya yang sangat beragam. Upacara adat nyadran ini selain sebagai ungkapan syukur atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk mengirim doa bagi arwah para leluhur, khususnya cikal bakal dari suatu wilayah. Kita kembali lagi dalam acara Klinong Campur Sari Kumya Tenang. Campur Sari dan Jogja TV Tradisi Tiadanti. Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Mari. Keren belum pemirsa? Saya udah kayak fotografer belum? Keren ya? Dan kita masih berbincang-bincang nih bersama teman-teman dari Forum Komunikasi Jogja Memotret, dan ini adalah salah satu properti mereka. Pemirsa, ini DSLR ya, bisa dibilang seperti itu ya, dan ini lumayan. Lumayan. Oke, saya taruh dulu, nanti saya harus diajari bagaimana cara memegang kamera yang benar gitu kan, atau mungkin bagaimana cara memfoto biar nanti hasilnya nggak blur dan sebagainya. Itu kan orang kadang salah pegang aja, hasilnya nanti beda gitu kan. Tapi nanti pemirsa ya, sekarang saya ke pertanyaan tadi. Teknik dasar. Nah, apa yang harus dimiliki, teknik dasar apa yang harus dimiliki setiap orang yang mau menjadi fotografer? Sebenarnya untuk gimana ya, kalau untuk saat ini sih nggak, saya berbagi pengalaman aja, saya bukan apa ya, senior expert ya, enggak. Biasanya gitu, apa? Biasanya dari beberapa kita ngobrol, pertanyaan yang pertama tuh biasanya, kamu senang di fotografi nggak sih? Kalau selama dia senang di fotografi, otomatis dia paling akan mendalami apa yang dia pegang. Misalkan kemarin saya ngobrol dengan teman-teman dari dari teman-teman handphone, dia memang benar-benar senang. Jadi gimana caranya dia belajar? Kan saya dari handphone sekarang juga udah banyak sih alatnya, ada lensa tambahan seperti apa gitu. Iya, fisheye apa gitu ya, makro pun juga sekarang ada kan gede gitu. Ya itu tadi, kalau selama dia memang pengen belajar di foto, apapun alatnya, entah mau handphone, entah mau itu cuma pocket atau cuma. Jadi passion ya? Iya. Passion itu yang kemauan itu yang nomor satu. Iya. Setiap orang udah punya kemauan, dia bisa jadi seorang fotografer. Tinggal nanti bagaimana mengarahkannya gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, kalau untuk Forum Komunikasi Jogja Memotret sendiri ini syarat gabungnya, itu bagaimana Mas? Apakah harus punya kamera yang sebesar ini? Iya. Atau ya bagaimana? Apakah ada syarat khususnya nggak gitu misalnya? Nggak. Harus punya kamera seharga minimal 5 juta misalnya ya, misalnya sepatu gitu Mas ya. Apa syaratnya Mas? Nggak ada syaratnya. Kita ya itu tadi, kalau selama dia memang benar-benar pengen belajar di foto, kita terima, kita welcome aja, kita belajar bareng, kita sharing bareng, apapun kameranya kita nggak beda-bedain. Cuman kebanyakan di kita memang DSLR sih. Tapi nggak menutup bagi teman-teman yang lain, misalkan mau gabung aja. Dan
dan nggak ada syarat apapun. Kalau mau gabung aja, misalkan ada sharing ikut gabung aja, ketika nyaman ya monggo, kalau nggak boleh. Banyak komunitas-komunitas yang menurut mereka nyaman juga. Kalau yang paling ya dari komunitas kan ada kan yang paling mahal dan yang paling murah gitu. Ada nggak yang bawa handphone gitu yang saya suka memotret dan saya cuma pakai handphone saya. Misalnya kayak gitu. Ini hasil saya juga bagus-bagus loh. Saya nggak kalah sama teman-teman kayak gitu. Di komunitas kami. Ada nggak yang cukup berbekalkan handphone aja? Handphone ada kan? Ada ya? teman juga. Oh, yang nggak punya kamera juga ada soalnya. Iya. Yang nggak punya kamera, kebetulan misalkan kameranya baru dijual. Oh, jadi nggak punya kamera pun juga ada? Nggak apa-apa, nggak masalah. Handphone pun juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamera pocket? Pocket ada. Banyak. Di sini juga kita tuh menampung misalnya teman-teman sebelum mau beli kamera, mau belajar dulu tekniknya apa. Sebelum beli kamera kan setelah punya kamera dia tuh udah siap pakai kayak gitu, bisa gabung sama kita. Jadi gitu. awal-awal mungkin masih pakai handphone gitu ya, tapi kan mungkin dia punya keinginan untuk punya gitu ya. Nah, masuk komunitas ini bisa share gitu ya. Maksudnya untuk pemula. Nah, kalau untuk pemula itu biasanya kamera yang seperti apa yang pas untuk pemula? Coba. Kali aja habis ini saya beli. Habis ini tak bawa pulang. Pemula mungkin kembali ke kebutuhannya sih. Kalau kita turutin mungkin ya bukan bermaksud apa-apa. Misalkan kita punya uang berapa juta nih, kita bisa beri harga kamera mahal, harga yang mahal, bisa nggak mau nyebutin penting lah ya. Bisa kita punya berapa uang, berapa juta, kita langsung beli kamera, kita langsung mau beli. Tapi kembali ke kebutuhannya, ketika dia beli seperti itu, pas nggak sih buat dia belajar? Padahal dia juga bisa belajar dengan kamera yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa dulu gitu ya. Nggak mesti yang mahal. Kadang kan untuk saat ini kan kadang setiap ada barang baru, ada teknologi baru di kamera, cepet-cepetan update nih, upgrade juga kameranya, apapun kameranya. Padahal yang dia butuhkan belum tentu sesuai. Tapi ada yang kayak gitu? Anggotanya ada yang kayak gitu? Kalau keinginan mesti ada mas. Setiap komunitas pasti ada ya. Ada, jangan Mas Didi juga gitu lagi, nggak masa, aduh kok ada yang baru. Saya nggak punya kamera itu mas tadi, yang dimaksud nggak punya kamera itu saya. Oh, jadi malah wakil ketuanya malah nggak punya kamera, ini di garis bawah ini pemirsa ya. Oh seperti kalau Mas Rudi Mas Jaya nih, tujuan kayak seperti tadi kan, punya ini nih tergantung maksud dan tujuannya itu apa. Nah, kalau misalnya Anda berdua ini tujuannya apa? Saya mau tahu. Misalnya kok jadi fotografer itu tujuan buat apa gitu? Apakah memang akan menjadi satu mungkin di pekerjaan mungkin ya, atau mungkin sekedar hobi aja atau bagaimana? Kalau saya sekedar hobi sih mas, menghilangkan suntuk sehari-hari itu dengan cara motret. Itu karena hobi gitu. Karena hobi? Iya. Oke, kalau Mas Rudi? Kalau saya dulu sih awalnya sih mas ya, awalnya itu hobi karena hobi. Nah, tapi setelah saya mendalami, bisa juga nih jadiin peluang untuk bisnis, kenapa enggak gitu loh mas. Okay. Nah jadi saya bergabung dengan teman-teman yang sudah ada di FKJM yang tentunya sudah lama juga, ada yang udah lama mengenal tentang fotografi kayak gitu mas. Jadi saya bisa belajar di situ gitu loh. Oh gitu, jadi memang awalnya itu banyak kan hobi ya? Iya. Hobi, cuman memang kalau memang tetap menjadi hobi ya terus menjadi hobi, tapi kalau memang bisa dikembangkan untuk menjadi peluang bisnis ya kenapa enggak, mungkin seperti itu ya. Oke. Kalau teknik, nah kita berbicara mengenai teknik mengambil foto dan juga editing mungkin ya. Zaman sekarang ada editing juga ya. Kalau zaman dulu mungkin masih pakai film ya, udah itu dicuci cetak ya hasilnya kayak gitu, bagus nggak bagus kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan namanya teknologi kan udah canggih sekali gitu ya. Bahkan beberapa kamera dia sudah punya fitur-fitur yang lengkap. Iya lengkap, yang lengkap sekali gitu. Nah, tekniknya yang seperti apa yang di-share sama teman-teman ini? Apakah memang yang sudah segitunya, segitu expertnya, atau memang mungkin dari awal yang kita bikin gaya apa gitu, atau mungkin black and white dulu lah gitu, atau mungkin ada nggak kayak gitu aja? Misalnya tahap-tahapannya gitu. Kalau misalnya dari pemula gitu, atau mungkin langsung yang wah kamu harus bikin yang itu tadi yang kayak gini atau apa gitu, atau ya kita tuh gimana? Kalau di sebenarnya nggak ada ya seperti itu. Cuman karena kita dari namanya forum komunikasi juga memotret nih, kita lebih ke menguasai kameranya itu sendiri. Hasilnya itu ada di kamera. Apapun kameranya. Apapun kameranya. karena menurut saya dengan kamera yang sudah ada saat ini, misalkan karena yang kita inginkan kan kita motret nih. Kita motret, kita dokumentasiin sesuatu apapun itu acara, karena sebisa mungkin kan di komunitas kita adalah
sedikit ya, mungkin touchingnya ya nggak terlalu yang wah gitulah. Tapi juga maksudnya bukan maksud apa juga, banyak juga kan dari teman-teman yang lain juga ada yang dengan kamera yang DSLR seperti ini yang mahal apapun itu, tapi masih di retouch lagi sampai full edit seperti digital imaging mungkin seperti itu masih juga Magic skin gitu ya. juga Mukanya putih-putih semua gitu, tapi hidungnya kelihatan gitu. juga nggak masalah, cuman karena ya itu tadi kembali ke kalau FKJM gimana sih cara kita maksimalin kamera yang udah kita punya. Kalau lagi sharing gitu ada nggak, misalnya sharing hari ini adalah bagaimana memotret siluet gitu. Terus kita seharian itu belajar gitu bagaimana memotret siluet yang bagus. Misalnya kan kalau matahari di sebelah sana, orangnya di sini, biar sininya hitam gitu loh. Maksudnya nggak perlu pakai editing gitu. Maksudnya bagaimana? Atau orangnya udah hitam sendiri punya. Nah, begitu ya, dia pakai hitam-hitam gitu. Itu ada nggak yang tema tertentu setiap 2 minggu, setiap bulan itu kan ada minggu pertama itu dan juga minggu keempat ya, minggu kedua dan minggu keempatnya itu. Nah itu ada nggak kayak tema-tema tertentu gitu yang sekarang kita ngangkat yang paling seru, memotret waterfall misalnya, ya kan, yang air terjun, atau mungkin memotret jalanan dengan lampu yang bisa, ya itu namanya apa sih? Slow speed. Slow speed itu yang lampunya bisa, itu ada nggak kayak gitu yang misalnya hari ini kayak gini gitu? Kalau di mungkin Mas Boleh, ini royoan juga boleh. dari yang kreatifnya nih. Sebenarnya itu ada Mas, tapi kita lebih menjurus itu nanti yang di minggu keempat itu Mas. Kita di situ mau yang kopdar di minggu kedua itu kita nentuin untuk minggu keempat itu mau diisi apa gitu. Dari mana? Kalau seumpama kita harus mengundang dari komunitas lain gitu. Ya, seperti itu. Sekarang itu banyak ya, kayak misalnya yang potret siluet gitu kan, terus juga bagaimana kalau misalnya motret pas gelap, mukanya terang tapi belakangnya juga terang, lampu-lampunya misalnya kayak gitu, itu kan memang susah ya. Kalau misalnya untuk fotografer yang sudah ini sih gampang, tapi kalau masih kita kan mungkin kadang mukanya kemutian gitu kan, kalau mukanya gelap, belakangnya cerang dan sebagainya, itu di-share gitu nggak sih kalau misalnya di komunitas? Kita share, termasuk diantaranya kita pas acara tadi saya bilang GTS, gimana di GTS kan ada teknik dasarnya, kita juga nerangin tentang cahaya. Fotografi sendiri kan melukis dengan cahaya nih. Misalkan dalam keadaan gelap, misalkan kita nerangin ke teman-teman yang paling mudah sih ke mereka. Kadang kalau diterangin kan kita lebih susah nerangin daripada kita praktekkan. Kadang kalau di foto mungkin. Iya benar. Terus misalkan kita biasanya kita bawa kamera, kita bawa flashnya. Ini yang namanya flash, ini yang namanya kamera. Ini flash out. Kita misalkan kalau kita tembak langsung arahnya mungkin terlalu terang di bagian depan, bisa kita bunch, kita pantulkan. Kalau misalkan ada yang dipantulkan, misalkan putih gitu, untuk membuat lebih soft. Sharing-sharing seperti itu biasanya di GTS gitu kita sampaikan. Mas, kalau misalnya nih, saya pengen menjadi fotografer pemula gitu kan. Berapa sih modalnya? Berapa ya? Dari kira-kira apa aja yang harus punya? Apa aja yang harus dipunyai? Selain kamera, mungkin ya niat. Flash ya kan, terus ini kan juga ada flash. Apakah flash yang kamera itu sudah mumpuni atau harus ada apa? Misalnya yang harus dimiliki lah, atau tripod kah atau apakah gitu Mas? Standarnya aja. Niat mungkin Mas. Niat sama maksimalin kamera yang ada itu aja. Misalkan dia belum punya, ada teman, nggak mungkin lah kalau misalnya kita hunting bareng, yang satu punya kamera, yang satu nggak mungkin toh kita nggak minjemin juga. Kita bisa belajar bareng. Ya mungkin niat sama kalau udah ada uang ya beli kamera. Luar biasa. Nah, sekarang kan ini berarti kalau foto memotret kan berarti kan gambar diem. Iya, kan sementara sekarang ini kan banyak sekali video dibuat juga dari kamera-kamera seperti ini kan, kamera bahkan film besar pun ya, film sekelas film ini nih pakainya kamera kayak gitu. Nah, itu juga di-share nggak atau memang khusus kalau untuk Jogja Motret khusus ini untuk yang foto aja nih gitu atau gimana? Kalau kita foto ya, untuk kali ini masih sekitaran foto aja, cara memaksimalkan kamera yang kita punya gitu aja Mas. Jadi memang foto ya, kalau misalnya untuk bagaimana bikin video dan sebagainya itu beda? Belum. Karena juga mungkin beda ya nanti. Beda ini ya. Baiklah. Ini saya megang
satu kamera, ini DSLR. Di sini kan ada exposure-nya, kemudian juga ada apa ya, ada ISO-nya dan sebagainya. Itu juga kalau misalnya masuk ke komunitas juga diajarin bagaimana kalau misalnya dengan low light seperti ini yang harus disetting adalah biasanya kalau misalnya ruangan kayak gini nih ISO dan juga ininya yang pas itu berapa mas? Nah, Mas mungkin Iya. Coba berapa? Kalau yang pas gitu biar nggak terlalu gelap dan juga 400 cukup. nggak terlalu terang. Wah, paling enak karena ini kamera udah apa? Mereka iya, Dia karena udah apa ya? Serba otomatis, Mas, kita otomatiskan aja. Kita lebih mikir gimana caranya kita membuat foto itu bagus, enggak caranya lagi. Kalau yang itu kan yang dulu pakai film gitu kan, sekarang lebih ke ininya apa? Kita cara angle-nya dari mana, sudutnya biar berbeda gitu. Ya. Jadi kita udah yakin aja. manual ya. Kita udah yakin aja sama si kamera ini ya, udah yakin terus Iya, nanti kita ketika yang pas. mahal harus kita yakin kan. Oke. Jadi nggak perlu disetting-setting lagi nih. Ya setting boleh. di kamera kan beda-beda nih Mas. Iya. Sebenarnya ada untuk kamera saat ini yang udah modern ini udah ada setting autonya Mas. Oke. Ketika kita setting auto udah semua tinggal jebret aja. Tapi kalau Mas mau tanya tentang isunya berapa itu kan kembali ke zaman dulu nih, berarti kita manual nih. Memang kita harus bener-bener ngeset dan di setiap kamera kan itu ada light meter nih, ada light meter. Kebetulan di kameranya juga bisa sih, kita tahu sih, oh kadang ini seperti ini gelap, berarti kita butuh kecepatannya kita turunkan. Misalkan Nah, kayak gitu tuh diajarin nggak di forum? Dia Teknik dasarnya, Mas. teknik dasar kita ajarin di Diajarin, GTS itu, Go to School, ke sekolah-sekolah gitu kita ajarin semua. Oke, jadi ketika pas Secara detail. segini, saya nggak percaya nih sama auto nih, saya mau ini sendiri gitu, memang Boleh. diajarin juga di situ. Oke. Terus nanti deh. Saya pengen tahu cara memegang kamera yang benar, ya kan? Kalau sekarang tuh kalau orang kayak gini aja udah oke kan? keren. Padahal saya juga waktu itu bubar semua mungkin. Nah, gimana sih Mas cara memegang kamera? Coba nanti pemirsa bisa lihat ya pemirsa ya. Selama ini mungkin Anda Ya mungkin ini cuma sekedar share gitu. share ya. Kalau mungkin megang bisa kamera itu, didekatkan kameranya. ya intinya itu biar kita dapat gambar itu biar nggak sick gitu Mas ya. Ya, tidak nggak Tapi goyang. ingat satu, sebelum megang kamera itu makan dulu Mas. Biar nggak lapar, kalau lapar ntar geredek. Jadi memang hubungannya erat sekali antara Erat banget. mau mengambil gambar Iya. dan makan ya. Iya. Oke. Ya mungkin yang pertama kita harus perhatikan ini dulu Mas ya, biar agak nempel di sini biar mengurangi getaran kayak gitu Mas. Oke, jadi siku Nempel di sini sini ya. Kemudian kita taruh ini juga nempel di sini, taruh di atas kamera, kita taruh di atas sini. Oke. Nah, kemudian kita tentukan fokus, atur speed, atur bukaan, jepret langsung udah. Oh gitu ya. Iya. Segala ini berdiri ya. Iya. Nah, sekarang kan kalau foto kan ada, kalau misalnya saya lihat itu ada yang tiduran, ada yang Iya. apa gitu tuh. Itu juga pokoknya intinya harus Iya. dua ini harus Iya. di sini gitu ya. Intinya kalau misalnya kalau kuda-kudanya kayak gitu loh, harus kuat kayak gitu. Tapi kuda-kudanya jadi Kuda-kudanya di ya. tangannya kayak gini loh Mas. Nah, Oke. Ya, jadi itu dari situ aja belajar gitu aja gitu ya. Itu tuh mungkin udah susah. Kalau saya mungkin karena saya mungkin jarang, jadinya mungkin gemeter gitu. Tapi kan sekarang kan kamera-kamera sekarang kan ada yang anti shake, ada yang macam-macam gitu kan. Kan sudah komplit, jadi mungkin lebih gampang kali ya. lebih gampang. Beda sama zaman bapak saya dulu ya mungkin ya. Roll filmnya habis, dia harus ngegulung sendiri dan sebagainya. Kalau Tapi jadi. hasilnya bener-bener beneran gitu. Kalau sekarang kan mungkin masih bisa diedit dan sebagainya gitu. Nah, gimana kalau misalnya kalian melihat editing yang sampai sebegitunya sampai akhirnya membuat karya itu menjadi bagus? Setuju atau enggak? Jangan dijawab dulu. Kita akan kembali lagi pemirsa. Tetap bersama kami. Setelah pariwara kami akan segera berjalan kemana-mana. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Panjenengan tresno budaya sastra lan basa Jawi. Menika waosan sakluwarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu, ngaturaken seratan, cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkah, cerbung. jagating lelembut lan sapanunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngungak mekaring jagat anyar. Ngomongin tentang serunya permainan tradisional nih. Ada permainan yang namanya pangka gasing.
Istilah tas branded atau tas impor hanya dibuat oleh para penggemar tas ini. Biasanya daripada tas lokal ya, tepi-tepi tas lokal itu nggak si molding istilahnya. Eksistensi batik di Indonesia saat ini kian diminati aja ya sob. Ada sekitar 18 koleksi rancangan batik ditampilkan. Kita kembali lagi masih Jogja Music Nation. Tunjukkan aksimu. Kalau ngomongin band Jogja emang nggak bisa disebutin satu persatu, banyak banget. Kapan ke Jogja lagi? Kapan ke Jogja lagi? Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Teras Jogja pemirsa, dan kita masih berbincang-bincang bersama teman-teman dari Forum Komunikasi Jogja Memotret. Masih bersama saya Giardian, ada Mas Didi, ada Mas Jaya, dan juga ada Mas Rudi. Untuk Anda pemirsa yang mungkin masih penasaran mengenai forum ini, bisa Anda bergabung bersama kami di 4516666 atau di 0274451777. Jadi berbagai macam kamera, atau mungkin untuk Anda yang belum punya kamera pun boleh bergabung di Forum Komunikasi Jogja Memotret ini. Ada siapakah di sana? Kita akan angkat terlebih dahulu. Selamat sore Teras Jogja. Halo, selamat sore Teras Jogja. Iya, dengan Mas siapa di mana? Dengan Raffi di Jogja. Mas Raffi? Iya. Iya. Ada yang mau ditanyain Mas? Mau tanya, itu untuk mengikuti komunitas Jogja Memotret itu, kira-kira syaratnya apa aja ya? Oke, syaratnya ya. Nah, yang kedua itu kira-kira ada basecampnya enggak? Oke. Sudah? Terus kira-kira nomor yang bisa dihubungi? Oke. Nah, itu aja. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Mas Raffi di Jogja. Kembali lagi kita berbincang mengenai syaratnya. Kalau misalnya mau bergabung, apa aja syaratnya Mas? Syaratnya nggak ada Mas Raffi. Punya nggak punya kamera boleh? Gabung aja. Oke. Silakan datang aja. Setiap kita ada FB Mas, ada FB, ada Twitter, ada Instagram juga. Setiap kita mau sharing, kita infokan di media sosial. Ya. Kita selalu update beritanya di situ. Kalau mau gabung aja, nggak perlu bawa kamera, nggak perlu bawa apa-apa. Ketika mungkin Mas Raffi udah nyaman nantinya mau gabung, silakan tinggal gabung aja. Kita tadi sebutkan kita punya KTA, monggo kalau membuat KTA, kalau nggak juga nggak masalah. Itu berapa biayanya kalau misalnya mau jadi anggota? Biayanya, jadi gini Mas, kita kan bekerjasama dengan sebuah bank nih. Oke. Kita untuk pendaftarannya itu sebesar berapa tuh? 130. Oke. 130. Tapi nanti untuk uangnya nanti yang 100.000-nya adalah tabungannya. Udah langsung otomatis masuk tabungan kita gitu ya. 100.000-nya terus nanti yang 15-nya itu adalah buat administrasi, 15-nya lagi untuk administrasi di bank. Oh gitu, cuman gitu aja. Gitu aja. Jadi nanti 130 tapi yang 100 udah dapat buku tabungan, dapat ATM, termasuk bisa diskon di termasuk tempat KTA itu ya. Dapat diskon makan di tempat-tempat yang udah ditunjuk di merchnya itu. Oke. Baiklah. Kalau Facebooknya di mana Mas? Facebooknya jogjamemotret@gmail.com. Jogja Memotret @gmail.com. Oke, bisa di search aja ya. Langsung. Oke. Jogja Memotret. Ini Forum Komunikasi Jogja Memotret gitu ya. Dicari aja Forum Komunikasi Jogja Memotret. Kalau untuk ininya, untuk Twitternya ada? Twitter ada. @fkjm Jogja _Jogja. @fkjm_Jogja. Oke. Oh, Instagramnya? Insta FKJM. Insta? FKJM. Insta FKJM. Insta_FKJM. Oh, Insta_FKJM. Di situ ada hasil-hasil teman-teman juga ada di situ semua ya. Itu jadi Mas Raffi kalau misalnya mau bergabung silakan aja, nanti bisa dilihat di Facebook di Forum Komunikasi Jogja Memotret. Nanti kalau misalnya ada jadwal terdekatnya kapan nih? Mau ada kumpul-kumpul lagi nih? Ini berarti udah minggu ke udah minggu berarti. Kemarin habis ngumpul. Iya, kemarin ada acara ngumpul di besok hari Minggu ya. Iya. Rencana kita mau hunting bareng nih di Parangtritis, ada acara kan. Kita udah show itu ya, air show itu. Kita ngajak hunting bareng teman-teman yang mau gabung, ayo gabung bareng. Oh gitu. Besok Minggu. Besok jam 2 ya. Siang aja. Siang. Ya. Oke, jadi misalnya untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung, nanti bisa lihat dulu di Facebooknya. Kalau misalnya enggak, berarti besok Minggu kalau nggak salah mereka
teman-teman akan ke Parangtritis Iya. ya. Di situ akan hunting foto di situ ya. Hunting foto di situ. Oh, luar biasa sekali. Oke, Kerjanya Bang. hunting. Hunting ya, oke. Sekarang kan banyak sekali jenis kamera ya. Kamera mulai dari kamera handphone, kamera pocket, prosumers, terus juga DSLR yang profesional yang sampai yang Mirrorless. harganya ya mirrorless nih yang paling ini nih paling baru nih ya. Iya. Sebenarnya beda DSLR sama mirrorless apa sih? Bisa dijelaskan. Ini saya penasaran Ini loh. palingnya nih. Mas Jaya mungkin apa bedanya Mas? Kalau yang saya tahu sih Mas, itu cuma mirrornya yang apa di dalam itu, Oke. itu dihilangin aja. Jadi apa lebih kecil kan bodinya? Lebih gara-gara- tipis ya? Iya, gara-gara mirrornya itu hilang, mirrorless. Oh, tapi untuk hasil sama aja. Sama aja. Tapi kalau lebih mahal agak lebih mahal atau lebih murah ya? Karena apa ya? Tergantung spesifikasi juga sih Mas. Semakin mahal harganya ya mungkin hasilnya akan lebih bagus. Jadi saya juga penasaran nih pemirsa dari kemarin kok pada bilang beli aja mirrorless apa sih gitu. Oh, ternyata jadi kalau misalnya dibuka di DSLR itu kalau dibuka kan kelihatan ada cermin yang Iya. plek naik turun itu. Nah, itu nggak ada kalau yang di mirrorless ya. Oke, buktiin aja kalau misalnya lagi di toko kamera dibuka aja lihat. Ada nggak mirrornya? Kalau misalnya ada berarti itu bukan mirrorless. Oh gitu ya. Nah, dari banyak sekali hasil yang dihasilkan dari kamera yang mungkin mulai dari handphone sampai yang mahal. Terus hasilnya itu kan kadang ada yang memang aslinya seperti itu, ada yang udah macam-macamin exposure-nya di inilah, terus juga didramatisir awannya dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri ini masih bisa diterima nggak sih kalau yang kayak gitu, atau nggak boleh, harusnya yang bener-bener asli ini nggak boleh kenapa-napa nih, itu gimana? Kebetulan di komunitas kami juga mengajarkan sedikit tentang teknik seperti itu Mas. Oke. Karena menurut saya loh Mas, foto itu ibaratnya sebuah wanita itu loh. Oke. Wanita kan biar lebih cantik kita make up dulu itu loh. Gak ada salahnya kayak foto itu kita kasih sentuhan sedikit digital imaging biar lebih menarik gitu loh. Biar orang melihat foto itu wow gitu loh, lebih keangkat gitu loh. Kalau kata Mas Rudi berarti sah-sah aja ya? Sah-sah aja, soalnya nggak ada satupun dari pihak mana yang mengharamkan hal tersebut gitu loh. Kalau Mas Rudi berarti boleh. Boleh. Gitu ya. Bahkan mungkin hasil Mas Rudi sini juga tancapan semua ya, editan semua gitu ya. Ya sedikit gendut terus dijadiin kurus gitu sampai segitunya. Ada yang minta kayak gitu. Oke. Kalau Mas Jaya sendiri gimana? Sebenarnya olah digital itu kalau menurut saya menghemat biaya operasional Mas. Oke. Apa adanya terus nanti baru di ini gitu ya? Iya, itu kalau emang itu harus dihilangin. Kalau enggak orisinil pun iya bagus. Oke, berarti kalau orisinal bagus itu berarti memang dia? Iya, nggak wajib, tapi kalau emang itu dibutuhkan ya sah-sah aja gitu. Oh, nggak apa-apa. Oke. Kalau Mas Didi sendiri ya? Kalau sih saya bebas-bebas aja sih Mas, cuman kembali ke perorangannya. Dia pengen membuat foto seperti apa. Ketika dia pengen dibuat seperti yang Mas Boy katakan ya nggak masalah juga, itu juga sebuah karya kan. Terus misalkan ketika ini nih saya bener-bener minoritas nggak diapa-apain, itu juga sah-sah aja. Karena kembali ke pelaku fotografinya, dia pengen menceritakan apa sih di sebuah foto itu. Misalkan dia pengen bisa menceritakannya dengan sebuah editan, itu nggak masalah, sah-sah aja. Ketika dia bisa menceritakan tanpa diedit juga nggak masalah juga kan. Oke. Tapi untuk forum ini berarti boleh ya, sah? Boleh. Apapun hasilnya, asal itu difoto sendiri ya, bukan jiplak dari orang lain, itu masih boleh ya? Boleh. Oke. Kembali ke kamera nih, sekarang kan ada action cam. Action cam itu kan macam-macam ya. Misalnya yang terkenal sekarang ini ada yang sampai Hero 4 gitu ya. yang itulah, saya tidak perlu sebutkan merek, tapi itu namanya action cam kamera gitu, yang bisa di darat, di dalam air, kemudian juga bisa ditaruh di motor, di sebagainya itu kan. Itu juga selain video kan juga ada foto juga. Itu ada nggak dari teman-teman dari komunitas, ada yang dia punya itu dan dia istilahnya gabung dengan kamera itu, ada nggak? Untuk gabung belum ada ya? Belum ada ya? Pengen aja sih kalau ada yang gabung bisa sharing sama kita. Malah kita bisa tukar ide, tukar pendapat aja gimana cara ngudain atau seperti apa. Atau mungkin mereka punya grup sendiri Mungkin ya. Mungkin bisa sharing gitu ya. Oke, ada siapakah di sana? Kita akan angkat terlebih dahulu sama Sore Teras Jogja. Ya, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bang Wiro, Pak. Bang? Bang Wiro. Wiro?
Iya, Pak Wiro Wilopo. Oh, Mbak Wir di mana? Saya di Jalan Kaliurang, Pak. Di Jakal ya. Monggo, ada yang ingin di-share kan? Ada di-sharing kan? Ya, saya itu juga suka motret. Oke. Cuma ya iso-isoan. Saya umurnya udah tua, 67. Oh, ya, boleh nggak bergabung? Oke. Bisa jadi anggota nggak? Oke. Nah, terus tadi syaratnya saya udah dengar, cuma sekretariatnya gimana? Gitu. Oke. Nah, satu. Yang kedua mungkin saya hanya tuangnya saja, tapi pengalaman bidang motretnya kurang. Kalau saya bisa usul, tukang memotret di Yogyakarta ini kan banyak sekali. Oke. Kita usul sama pemerintah kota Yogyakarta membidik objek yang betul-betul sesungguhnya, kemudian dilaporkan kepada pemerintah Jogja. Khususnya bagi Pak Suyuti sekarang ini yang sedang merentah. Ini loh, Jogja ini sedang berbenah diri, tetapi di sini belum terekspos, dipotret, kemudian dipamerkan. Nah, saya kecenderungan saya itu memotret tidak hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Oke. Terima kasih dari Pak Wiro Wilopo. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Bilang Mbak loh. Oke, baiklah. Gimana nih 60 masih boleh bergabung? Boleh, saya boleh ya, mungkin apa langsung ya? ketika gabung langsung jadi ketua langsung. Langsung jadi ketua enggak lah ya? Boleh Mbak, kalau misalnya mau bergabung silakan aja. Bergabung saja. Kemudian juga ini mengenai mungkin fotografi untuk kritik sosial, kemudian juga untuk apa ya? Untuk kasih tahu ke pemerintah gitu. Misalnya ini, wah bagus nih di kampung ini sudah dilakukan aktivisasi misalnya, atau mungkin lokalnya bersih banget dan sebagainya. Itu ada nggak teman-teman yang sampai segitunya, misalnya hunting foto tuh bukan untuk hunting foto yang mungkin semuanya tentang keindahan, tentang wanita ya kan, tentang pemandangan, tetapi lebih ke seperti isu sosial mungkin seperti itu tuh ada nggak? Kebetulan ada, dulu pernah kita angkat seperti itu. Itu kita masukkan ke acara street, street dan human interest kayak gitu, Mas. Seperti dulu pas ke daerah Bantul seperti itu, Mas. Dan pelosok-pelosok itu kita juga ambil gambarnya di situ. Gitu. Ada, tapi di share sama pemerintah nggak? Untuk gambar itu saat ini kita belum share, Mas. Mungkin untuk kedepannya bisa kita share. Nah, dengan ada anggota nanti yang Mbah Wiro itu nanti mungkin bisa membantu teman-teman yang mungkin kalau misalnya yang tadinya masih belum berani, nggak apa-apa di-share aja gitu. Kalau misalnya memang jalanan ini kumuh sekali misalnya di foto, kemudian nanti kalau nggak pas pameran itu ya, nanti tema pamerannya adalah kota Jogja dan sebagainya gitu, dan itu mungkin bisa menjadi kritik sosial juga. Oke, satu hal lagi, sekarang kan lagi heboh nih. London, kota yang photographable ya kan. Kemudian ada yang bilang Paris gitu kan. Kalau untuk Jogja sendiri termasuk kota yang photographerable nggak sih? Maksudnya yang fotogenik lah. Yang maksudnya tempat yang seru untuk menyenangkan untuk mengambil gambar gitu, termasuk kayak gitu nggak sih? Iya, kalau saya. Kalau kata Mas Didi ya. Karena banyak tempat, mungkin bisa dilihat dari budayanya kan. Jelas kalau dari budayanya banyak, ini banyak untuk para fotografer seneng banget. Karena masih ada event-event budaya kita bisa hunting. Grebek atau apa masih ada, selalu ada. Kayak besok itu juga ada melasti. Terus dari bangunan-bangunannya Jogja juga dengan sejarahnya pasti ada bangunan-bangunan tua yang unik-unik nih. Jelas enak nih buat motret. Mungkin teman-teman yang dari suka foto kapal gitu mungkin seneng banget. Lewat gitu ya. Dari alamnya jelas. Merapi. Pantai-pantainya juga banyak. Jadi menurut saya menyenangkan sekali kalau buat motret. Jadi Jogja nggak kalah sama kota-kota lainnya. Nah, sekarang berarti tinggal tugas Anda semua ini untuk mempromosikan nih sampai akhirnya Jogja ada di YouTube nih. Yogyakarta tempat yang photographerable gitu. Maksudnya yang menyenangkan untuk fotografi gitu. Baiklah. Tanpa terasa waktu kita sudah habis. Saya ingin ke Mas Rudi terlebih dahulu, ada yang disampaikan kepada masyarakat, mungkin kepada yang hobi fotografer. Untuk masyarakat yang suka fotografi terus sama motret, jangan bosan.
untuk teman-teman yang mau belajar terus selalu belajar gitu. Itu aja Mas. Oke, Mas Jaya. Iya, mungkin untuk yang suka fotografi kalau bisa gabung sama kita untuk ekspresikan yang mereka pengen ekspresikan melalui foto itu lebih mudah daripada yang lainnya. Baiklah, yang terakhir Mas Didi. Kalau dari saya, dari FKJM, kebetulan udah ulang tahun yang setahun ini, kemarin ngeluarin tagline, yaitu Growing and Inspiring. Ya, harapan dari FKJM, semoga FKJM dapat selalu tumbuh dan berkembang, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas lain, nggak cuma pecinta foto aja, tetapi komunitas lain, apapun itu, semoga bisa menginspirasi mereka. Dan mungkin kalau dari saya juga, seberapa kecil ilmu yang kita punya, bagikan aja. Baiklah, sekali lagi untuk Anda pemirsa ingin bergabung bersama teman-teman dari Forum Komunikasi Jogja Memotret, Anda bisa cari di Facebook, cari aja Forum Komunikasi Jogja Memotret, termasuk Mbak Wira tadi yang di Jalan Kaliurang, cari aja di Facebook, atau kalau nggak follow Twitternya di @FKJM_Jogja, atau di Instagramnya di Insta_FKJM. Nah, nanti bisa informasi bisa dicari di situ, dan kalau misalnya memang nanti Pak dalam waktu dekat ini mereka kumpul, datang saja ya. Datang saja, nanti kalau memang mau jadi anggota ya silahkan jadi anggota, terbuka untuk semuanya. Berapapun usianya asal punya passion yang sama. Fotografi, nah Anda bisa bergabung bersama Forum Komunikasi Jogja Memotret. Terima kasih, luar biasa sekali. Saya punya banyak sekali ilmu di sini. Nanti kita ngobrol lagi setelah ini ya pemirsa. Itu dia tadi dialog kita yang pertama. Masih ada satu dialog lagi pemirsa. Saya Agi Ardian undur diri dari dialog yang pertama. Tetaplah bersama kami, Teras Jogja akan segera kembali. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja.